Mabit, mabit. Coba lihat, serius coba di record yang tadi yang bagian setengah pertama. Ya mungkin nanti ini lanjut record ya. Mana sih chat kita? Chat. Ini. Eh, coba yang ini sekarang. Ya ini 15 soal, harusnya 20 menit. Cukup. Ya maksudnya biar nggak tiba-tiba kalian bahas langsung ke banyak soalnya gitu kan. Mungkin ada yang perlu waktu buat ngerjain. Silakan coba dikerjain dulu. Kita bahas mungkin 11.30 ya. Saya mungkin nggak kebahas semua, nggak dibahas semua. Maksudnya kita bahas dikit dulu. Nanti kalau misalkan udah ya ya udah. Maksudnya kalau misalkan nggak sempet ya mungkin kita bahas pertemuan berikutnya. Dan mungkin pertemuan berikutnya harusnya kalian udah lebih kebayang gitu loh soalnya apa. Karena kan mungkin pas nanti kan tanggal 14 atau tanggal 15 kan ada ini ya uji coba kan. Nah mungkin nanti udah ada kebayang dikit gitu.
Oke, gimana guys? Apakah ada mungkin ya sama kayak tadi sebenarnya, mungkin ada soal yang perlu dibenerin atau kayak ada yang belum tahu jawabannya gitu. Hmm. Atau aman-aman aja, atau malah gak tahu itu sekarang nih. Kalau ada tolong kabarin ya. Kita mungkin bahas sebagian aja. Saya nggak tahu ya. Setengah jam cukup buat bahas ini apa enggak. Nah, di sini pertanyaannya adalah, oke, daerah asal. Daerah asal itu tentu di sini konteksnya domain ya. Jadi ini domain. Domain itu apa? Domain itu adalah kalau misalkan ngebayanginnya kayak input output misalkan ya. Nah, inputnya tuh masuk ke domain sebenarnya. Ya outputnya range atau hasil. Nah, sekarang kan mungkin gini ya, nggak selamanya kayak kan kalau misalkan bayangin sebuah fungsi itu kan kayak nggak selamanya kalau kita masukin input tertentu bisa ngasilin output kan. Jadi kayak perlu input tertentu aja gitu. Ini idenya gini, idenya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah eh, kalau misalkan ditanya domain dari fungsi ini, itu tuh sama kayak kalian nyari X supaya ini tuh hasilnya ada. Nah, pertanyaannya adalah kapan sih hasil ini tuh nggak ada? Hasil ini nggak ada kalau misalkan ininya kurang dari satu. Kalau pecahan ya mungkin ya. Ininya nggak boleh nol. Jadi coba cari kapan X kuadrat min satunya nggak boleh sama dengan nol. Artinya ya kayak gini kan ya. Artinya X-nya tuh nggak boleh sama dengan satu dan X-nya nggak boleh sama dengan min satu. Nah, makanya nanti itu doang sih. Maksudnya kalau misalkan selain asalkan X-nya nggak satu, asalkan X-nya nggak min satu, itu boleh. Jadi ini B. Jawabannya B. Kalau pecahan ya, pecahan ini nggak boleh sama dengan nol. Itu kalau misalkan untuk menjawab topik daerah asal ya. Oh iya, mungkin kalau misalkan bingung kenapa saya pakai kurungnya kayak gini, sebenarnya ini cara lain ya, cara lain untuk eh, istilahnya menggambar ini gitu ya. Menulis himpunan sebenarnya. Cuman ya, ayo udah, yang penting gitu dulu. Nah, ini daerah asal dari fungsi ini. Sekarang ini kita punya daerah asal dari fungsi akar. Ingat, eh, kalian ngebayangin akar itu kan kayak misalkan akar 4 itu kan sama dengan 2. Sebenarnya kan pertanyaan yang dijawab dari fungsi akar itu kan kayak, oh, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 4 gitu kan. Ya, sebenarnya idenya sih gitu ya. Eh, ngebayangin ya. Walaupun mungkin kalau pertanyaannya itu kan jawabannya bisa plus minus 2 ya. Tapi ya, untuk sekarang ngebayangin gitu. Tapi seenggaknya, yang jelas, yang dimasukin di dalam akar, ini tuh nggak boleh negatif. Jadi, kalau misalkan ada akar, dan mungkin nyari daerah definisi, ini tuh harus lebih besar dari nol. Lebih besar sama dengan, sorry. Jadi nanti di sini kita punya 4 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan nol. Dan ya, artinya ya inilah yang perlu kalian cari gitu, solusi ini. Nanti kalau nggak salah, kalau misalkan kalian cari solusi ini harusnya jawabannya yang D. Karena X-nya nanti antara dari min 2 sampai 2 gitu ya. Oke, sebenarnya gitu sih. Dari dua topik ini mungkin ada yang mau
Ditanya nggak? Kalau pokoknya kalau ada pecahan, penyebut tidak nol. Kalau akar kuadrat ya, maksudnya mungkin nggak semua akar. Lebih tepatnya nanti akar yang akar genap ya. Maksudnya kan kalau akar kubik itu enggak ya. Maksudnya kalau akar kubik dari kalau pertanyaannya adalah bentar. Kalau pertanyaannya akar kubik itu boleh. Eh, Ekspresi dalam akar harus negatif. Ekspresi, sorry, dalam akar eh, non negatif istilahnya ya. Jadi bisa positif, bisa nol. Yang jelas nggak boleh negatif. Nah, kenapa nggak A? Karena gini, kalau di sini kan sebenarnya 4 kurang X kuadrat. Oh, kalau misalkan yang ini, mungkin bedanya yang D sama A ya. Kalau ditulis dalam bentuk eh, persamaan ya, ini tuh, ini tuh apa bentar? Min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Kalau yang A, nggak pakai tanda sama dengan. Min 2 kurang dari X, kurang dari 2. Nah, nanti kalau kalian nyari solusi ini, jawabannya itu pakai sama dengan sebenarnya. Ya, maksudnya kalau saya masukin X-nya sama dengan 2, di sini kan jadinya saya punya akar nol kan. Dan akar nol masih terdefinisi gitu. Makanya ini penting gitu. Menjawab nggak perbedaannya? Dan mungkin alasannya kenapa kayak itu gitu ya. Kayak A dan D. Pak, jawabannya yang D, sorry, bukan yang A. Oke, mungkin kalau soal berikutnya ya, kita coba soal nomor 3. Jadi di sini eh, kita punya bentuknya ini ya, kalau soal nomor 3. Ini yang mana ya? Yang nomor 2 ya? Oke, jadi ada pertanyaan. Eh, Kalau tak hingga, oke, lagi. Jadi kalau misalkan X-nya itu jadi tak hingga, maksudnya kan kita punya ini ya, 4 kurangi tak hingga kuadrat kan. Ya, sebenarnya kalau misalkan ngitungnya gini ya. Dan tak hingga ini ya sebenarnya ngebayanginnya kayak bilangan yang sangat gede ya. Dia jadinya nanti ini akar 4 kurangi eh tak hingga ya saya kasih. Maksudnya dia bilangan yang gede. Nah ini jadi minus tak hingga. Nah kalau dia minus tak hingga, dia kan minus tetap ya. Maksudnya tak hingga itu kayak bilangan yang sangat positif. Sangat positif itu maksudnya bilangan positif yang sangat besar. Kalau min tak hingga tuh bilangan negatif yang sangat besar gitu ya. Jadi saya rasa ini tidak terdefinisi ya. Eh, Mungkin jangankan dua gitu ya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 3 aja, ini kan jadinya akar 4 kurang 3 kuadrat kan. Ini jadi akar 4 kurang 9 sama dengan akar min 5.
Maksudnya untuk angka 3 aja udah nggak terdefinisi gitu fungsinya. Apalagi untuk angka yang lebih gede kayak tahingga gitu. Jadi saya rasa tahingga dia memenuhi ya. Eh ya, idenya kayak gitu. Nah, ya sebenarnya ada detailnya sih. Harusnya dikerjain detail sih. Maksudnya bagian nyari solusi 4 kurang X kuadratnya. Tapi ya udah. Mungkin nanti biar mungkin nggak kebahas semua juga. Oke, nomor 3. Ada yang udah dapat belum jawabannya Bapak BTW? Nomor 3. Jadi mungkin kita bisa tulis ulang. Fx ini sama dengan mungkin akar 1 per X min 1. Oke. eh yang namanya akar, kita bisa ubah jadi ini. Nah, dari sini, kalau misalkan kita, apa istilahnya ya, kita kerjakan ini, sebenarnya kan ini ada pecahan ya. Jadi, pertama, dari sini, karena pecahan, artinya akar X kurang 1 tidak boleh sama dengan nol. Artinya nanti, kalau artinya kan dari sini X min 1 nggak boleh sama dengan nol, X-nya nggak boleh sama dengan 1. Oke, disimpan dulu ini. Tapi, kalau dilihat, ini tuh juga ada akar kan sebenarnya. Ada akar di sini. Akarnya, artinya dari akar ini diperoleh bahwa X kurang 1, kita lihat syaratnya tadi, harus lebih besar sama dengan nol. Kalau lihat akarnya doang ya, ini X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ada dua syarat yang harus terpenuhi. X-nya nggak boleh lebih kecil dari 1, tapi X-nya nggak boleh sama dengan 1. Kalau misalkan syarat ini digabung, artinya nanti eh, sebenarnya kan bedanya kalau yang ini tuh ngemuat satu doang. Saya ngemuat satu dan lebih, ini nggak boleh ngemuat 1. Artinya nanti kalau digabung, solusinya ya X lebih besar dari 1 gitu. X lebih besar dari 1, itu tuh jawabannya yang C. Kalau misalkan ditulisnya dalam bentuk interval ya. Ini maksudnya dari X lebih besar dari 1. Kalau yang D, eh, X-nya itu lebih besar sama dengan 1. Ini buat tandain, kalau misalkan dia nggak lupa. Nah, itu nomor 3. Coba bisa dipahami ya. Eh, ada pertanyaan dulu. Oke. Ternyata, oke, di sini ada sin X. Kita tahu sin X sama dengan seperempat. Dan X-nya itu dari 0 sampai pi per 2 ya. Mungkin kalau lupa, pi itu, pi di sini itu dia 180 derajat. Jadi kalau pi per 2 itu 90 derajat. Artinya ini 0 sampai 90, dia ada di kuadran 1. Berapa nilai dari cos? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa coba, sebenarnya kan kalian dulu kenal, apa ya, dulu tahu sin cos, kayak gitu kan dari segitiga siku-siku kan? Nah, ini segitiga siku-siku. Terus ini ceritanya sudut X gitu ya. Nah, kita tahu sinnya seperempat. eh ini kan perbandingan sisi depan dibanding sisi samping kan. Jadi kalau misalkan sisi depannya 1, sisi sampingnya 4. Sisi miring, sorry. Sisi depan per sisi miring.
Jadi yang namanya sin itu depan per miring kan. Kalau cos samping per miring, kalau lupa. Nah, dengan Pitagoras, kita bisa dapat sisi sampingnya. Kebetulan sisi sampingnya itu adalah akar 15. Dari Pitagoras ya. Jadi eh, satu kuadrat tambah segini kuadrat sama dengan 4 kuadrat gitu. Kita dapatlah segitu. Oke. Nah, dengan tahu ini, kita bisa dapatlah cosnya gitu ya. Nah, cos X-nya itu samping per miring, sampingnya akar 15, bawahnya 4. Jadi jawabannya akar 15 per 4, B ya. Oke. Ini nomor 4. Mungkin nanti ini bagian trigonometrik, jadi mungkin lebih sering lihat aja. Karena kemungkinan kita bakal bahas lebih banyak. Saya rasa nanti cos mirip juga. Kebetulan nanti kalau misalkan cos, ini kita tahu cos X sama dengan 2/3. Tapi nanti X-nya dari 0 sampai pi per 2. Nilai dari tangannya berapa? Tangan itu depan per samping. Cos itu samping miring. Ini kalau misalkan X ini theta. Ini 2, ini 3. Ini akar 5 ya. Karena 4 kuadrat, 2 kuadrat tambah 5 yang sama dengan 3 kuadrat kan. Artinya kalau misalkan ditanya tangan ya, apalagi sudutnya masih 90 derajat, tangan X itu adalah depan per samping kan. Depannya akar 5, bawahnya 2. B lagi. Ini juga B. C, D, E, B. Nah, itu mungkin yang ini ya. Terus mungkin terakhir untuk soal hari ini. Jadi nomor 6-nya. Ada berapa soal? Ada berapa soal ini? 15 ya? Oke. Ya sudah. Nanti mungkin sisanya, selain mungkin saya nambah-nambahin juga ya. Mungkin ada yang mau saya tambahin. Nah, di sini kalau kita punya sin X sama dengan 3/4, dan mungkin di sini X-nya itu antara pi per 2 sampai pi, nilai cosnya berapa? Itu pertanyaan. Kalau kita lihat di sini, ini sin X sama dengan 3/4. Eh, X-nya itu dari pi per 2 sampai pi. Ini tuh artinya apa? Ini tuh, sorry, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Jadi nanti X-nya tuh kalau ditanya di kuadran berapa, beda sama dua soal sebelumnya, jawabannya dia di kuadran 2. Oke. Eh, nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan mau ngapalin, jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Oke, mungkin biar sekalian secara visual gampang, mungkin digambarnya dalam ini ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, eh, nanti kenapa bikin saya gambar ini? Karena kalau misalkan di kuadran 1, apa aja yang positif, itu semuanya. Sin, cos, tangan. Jadi di kuadran 1 positif semua. Nah, di kuadran 2.
yang bakal berubah jadi negatif itu adalah cos-nya. Makanya nanti untuk nomor 6 cos-nya negatif. Yang sedangkan yang positif itu cuma sin doang. Terus kalau misalkan daerah 3 ini tuh cuma tangannya doang. Kalau misalkan daerah 4 yang positif cuma ya cos. Nah, ya ini mungkin biar kalau ditanya saya pindahin ini tuh kalian nggak kalian kebayang gitu loh. Dia berapa gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita dapat nilai cos? Sebenarnya selain mungkin pakai segitiga siku-siku ya, kita bisa pakai sifat ini. Eh, karena sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan satu, cos X, sinnya ganti 3/4 tambah cos kuadrat X sama dengan satu. Jadi kita punya cos kuadrat X sama dengan satu kurang 9/16. 16 kurang 9 sama dengan 7/16. Nah, tapi karena di kuadran 2 cosnya itu negatif, artinya cos X-nya itu sama dengan min 1/4 akar 7 atau akar 7/4. Makanya jawabannya D. Jadi kurang lebih nanti jawabannya kayak gitu. Nah, emang mungkin ini rada tricky. Jadi ya, oke. Mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama mungkin ini ya, kapan di kuadran mana eh, fungsi-fungsi trigonometri itu positif atau negatif gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mungkin dari teman-teman yang ada di sini. 6 soal ini, kalau ada pertanyaan, mungkin ditunggu sampai ini ya, jam berapa sekarang? Mungkin sampai 11.55 kalau ada pertanyaan. Coba dilihat dulu terkait ini ya. Oh, oke. Sebenarnya nanti untuk nomor 2 ya, kalian harus nyari sih. Maksudnya ini harus cari garis bilangan juga. Ini kayak 2 min X, 2 plus X, kurang dari sampai bisa sama dengan nol. Dibikin garis juga sebenarnya. Ini min 2, ini 2. Nanti tentuin yang mana yang daerahnya positif, yang mana yang daerahnya negatif gitu ya. Sebenarnya sebenarnya harus ditentuin juga ya. Kalau pertanyaannya harus pakai garis bilangan apa enggak. Eh, kalau kalian ngerasa bisa ngerjain ini tanpa garis bilangan tuh nggak masalah sebenarnya. In a sense kayak, oh kalau maksudnya kayak kalian nggak perlu nulis ini, kalian secara eh, kalian udah bisa ngebayangin nanti garis bilangannya gimana gitu tanpa perlu ngegambar itu nggak masalah. Cuman ya kalau misalkan enggak ya, biar mungkin nggak terlalu banyak yang otak kalian tuh nggak terlalu banyak ngebayangin beberapa hal, pindahin dulu sebagian ke catatan gitu. Ya, itu bisa. Jadi jawabannya kalau disuruh buat ya buat aja. Cuma di sini saya kan nggak nulis gitu sebenarnya. Ngebayangin aja gitu.
Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ada 1 menit lagi mungkin. Oke, mungkin kalau nggak ada eh, untuk pertanyaan terkait ini, mungkin hari ini itu dulu. Oke, ya, paling dari saya itu, mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya habis ini, boleh, bentar kan, sampai jam 12. Cuma saya mungkin nggak nambah materi lagi. Dari saya itu dulu. Saya ucapkan selamat siang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak.